Seventeen-nya sudah hadir? Kalau sudah, kita langsung invite saja. Halo semuanya, apa kabar? Oke. Halo semuanya, kita tunggu ya. Tunggu Mas Ivan Seventeen-nya bergabung. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol seputar single barunya, bertepatan dengan hari pernikahannya 2 bulan lalu, dan akhirnya dibikin lagu. Mau tahu kan seperti apa sih lagunya, terus buat siapa lagunya, ada cerita apa di balik lagu itu, nanti bakal kita tanyain sama Mas Ivan Seventeen-nya langsung. Sobat Grit, absen dong, lagi pada di mana nih? Di rumah aja kan pastinya, di daerah mana? Coba kita cek apakah Mas Ivannya sudah bergabung. Belum ya? Gimana nih Sobat Grit, hari Seninnya pasti semangat kan? Karena besok libur. Hari ini semangat karena besok libur, hari kejepit ya bisa dibilang ya, kalau buat yang masuk kerja atau masuk sekolah, masuk kuliah juga. Besok Lebaran Idul Adha. Nah, aku mau ngasih tau nih Sobat Grit, buat kamu yang mau tahu info lebih jauh soal selebritis, bisa banget langsung baca aja di webnya grit.id. Atau misalkan kamu mau lihat video-video seleb nih, bisa juga langsung aja ke YouTube channelnya grit.id. Kita juga ada TikTok, kita main TikTok, ada di akunnya grit.id, Facebook juga ada. Semuanya kita ada deh, kita kadang suka bikin acara, bukan acara ya, kita bikin kuis berhadiah pastinya di TikTok. Jadi pantengin terus apa itu hadiahnya, gimana kuisnya, dan kapan itu di sosmednya grit.id. Kemarin udah ada yang menang, 2 orang dapat merchandise. Mungkin minggu depan lagi, ada lagi kali ya. Pokoknya tungguin aja di sosmednya Grit. Oke. Nah, aku juga mau ngasih tahu buat Sobat Grit yang mau nanya nanti ke Mas Ivan Seventeen, boleh banget. Langsung aja tanya di kolom komentar ini, nanti di akhir pertanyaan bakal aku tanyain langsung. Apapun itu, boleh. Selagi Mas Ivannya mau jawab ya. Sebentar, apakah kita sudah bersama Mas Ivan? Cek ya. Halo semuanya, selamat bergabung. Kurang lebih nanti kita bakal ngobrol bareng sama Ivan Seventeen 1 jam ya. Kita bakal kulik seputar single barunya, terus kita juga bakal kulik soal rumah tangganya yang baru 2 bulan kemarin ini kan menikah. Terus juga kita bakal main games juga, ada seputar pertanyaan seru-seru deh pokoknya nanti di akhir. Sambil menunggu Mas Ivan Seventeen, mungkin adakah Sobat Grit yang mau request, aku mau live sama artis ini dong Min, atau aku mau, kayaknya enak deh Grit live sama artis ini, kayaknya ini cocok nih gitu. Boleh, ada yang mau request? Nanti kita listin, mungkin kita cocokin jadwalnya, jadwal Grit dengan artis yang kamu mau itu. Adakah yang mau? Kayak kemarin kita udah live sama Nuka Idol, terus juga ada Sarah Fajira, dan ada lainnya banyak. Kamu bisa tonton di Instagramnya grit.id, di IGTV ya, atau juga bisa di Facebooknya Grit dan YouTube-nya Grit. Kita save semua di situ. Apakah sudah ada Mas Ivan ya? Belum ya? Masih kita tunggu. Sobat Grit lagi di mana nih? Maksudnya,
Maksudnya lagi berada di daerah mana? Adakah yang di Jakarta atau Tangsel, Bintaro, atau ada yang jauh di Aceh, Medan, tersebar luaskah? Sobat Grid di sini yang nonton? Atau deket-deket nih? Di Tangsel, di Jaksel. Kita cek lagi ya. Belum ada. Tunggu ya Mbak. Oke, siap. Kita tunggu ya Sobat Grid ya, Mas Ivan ya. Kayaknya lagi siap-siap nih. Mau kita tanyain sejubel pertanyaan. Buat Sobat Grid yang mau nanya apapun bisa ke Mas Ivan. Nanti langsung aja tulis di kolom komentar ini. Di akhir live ini bakal aku tanyain langsung dan dijawab. Semoga insya Allah harus dijawab ya. Sobat Grid PPKM di rumah aja ngapain sih kalau boleh tahu? Rebahan produktif. Biar otaknya ini nggak suntuk gitu kan ya di rumah terus gitu. Mainin apa yang bisa kita mainin. Kalau kamu gimana Sobat Grid? Supaya tidak suntuk di rumah aja. Tangga mereka 2 bulan ini masih baru lah ya, hitungannya baru banget. Terus juga ada perubahan gak sih? Nah, istimewanya di pernikahan mereka kemarin itu di bulan Mei, Mas Ivan juga merilis sebuah single atau lagu yang berjudul Menua Berdua. Itu yang bakal kita kulik hari ini. Tapi nggak cuma soal lagunya doang, kita bakalan kulik soal tadi yang aku bilang rumah tangganya seperti apa, adakah perubahan, dan lain-lainnya bakal kita kulik sampai nanti jam 5 sore. Pokoknya banyak deh pertanyaannya. Di mana ya Mas Ivan ya? Tunggu sebentar ya Sobat Grid. Oke, bentar lagi masuk. Siap. Kita tunggu. Hai Sobat Grid yang baru gabung. Selamat datang. Boleh banget buat kamu yang mau nanya-nanya ke Mas Ivan 17, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Nanti di akhir live ini bakal aku tanyain langsung. Dan misalkan buat kamu yang khawatir nih ketinggalan, aduh tadi live-nya bahas apa ya? Tenang aja, atau enggak, aduh aku mau kerja dulu. Halo semuanya. Sambil kita menunggu Mas Ivan 17 untuk gabung bersama live kita hari ini, aku mau ngasih tahu juga buat Sobat Grid yang mau request, misalkan mau artis, ini dong Min, diajak live bareng, boleh bisa banget. Coba aja tulis, nanti kita cocokin jadwalnya. Semoga jodoh ya. Nggak pasangan aja yang jodoh, tapi seleb sama media juga harus berjodoh. Bukan begitu? Halo,
Halo. Wah, udah pada nungguin ya? Sama nih, aku juga gak sabar bertemu dengan Mas Ivan Seventeen lagi. Mau ngobrol-ngobrol, mau ngulik-ngulik seputar lagu barunya, Menua Berdua. Seperti apa sih lagunya? Oh, sudah ada ya Mas Ivan ya? Oh iya, sudah ada. Tunggu ya. Halo. Halo. Assalamualaikum Halo warahmatullahi Mas. Assalamualaikum. wabarakatuh. Salam. Apa kabar? Sehat? Sehat, Alhamdulillah. Mas Ivan gimana? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Sehat, Alhamdulillah. Mbak Citra gimana? Sehat juga? Sehat juga, alhamdulillah. Sehat, Alhamdulillah. Oke, salam kenal, aku Dian dari Grit ya, Mas Ivan. Salam. Oke, nah nanti selama kurang lebih sampai jam 5 ya, 1 jam ke depan kita bakal ngulik-ngulik soal single barunya Mas Ivan ya, Menua Berdua. Ya. Dan nanti kita mau main games di akhir, nggak apa-apa ya? Bisa ya? Enggak. Kenapa? Oh, suara aku nggak jelas ya? Kayaknya sinyalku deh. Sekarang amankah? Aman. Tapi Aman, oke. Putus-putus, masih putus-putus? Enggak, aman. Dia aman. Oh, enggak, oke. Nanti kita di akhir bakal main games juga ya Mas Ivan ya? Oke. Oke, dan buat Sobat Grit, aku mau ngingetin yang mau nanya ke Mas Ivan Seventeen boleh banget. Langsung aja tulis di kolom komentar, nanti di akhir juga bakal aku tanyain. Dijawab ya Mas ya? Siap. Oke, Mas Ivan, PPKM ini apa nih kegiatannya? Udah kurang lebih berapa minggu ya? Kalau during PPKM sih, kalau aku lebih banyak olahraga gitu ya. Bikin imun bagus. Stay di rumah saja. Karena memang jangan sampai kemana-mana. Biar penyebaran coronanya cepat selesai. Terus paling produksi lagu. Karena jadi lagi produksi lagu gitu buat next single gitu. Berarti tetap produktif dengan memproduksi lagu ya? Ya. Hebat. Dan salah satunya yang kemarin ini belum lama 2 bulan yang lalu ya Mas Ivan ya? Menua Berdua. Ya, Menua Berdua. Ya sekitar berapa bulan ya? Sebulan. Bulan Mei ya? Iya, bulan Mei. Oh, 2 bulan. 2 bulan ya? Iya, 2 bulan. Tepat di hari pernikahan kan ya Mas ya? Iya, benar. Tepat. Tanggal 21 kayaknya ya kalau nggak salah. Jadi aku yang... Iya, benar. Oke, nah Mas kalau boleh tahu nih kita bakal ngulik soal cerita Menua Berdua. Ini siapa sih yang bikin lagunya Mas? Atau yang nyiptain? Kebetulan kalau nadanya tuh berdua aku dan Reza. Ada namanya Reza dan Miranda. Dia solois penyanyi. Namanya Reza dan Miranda. Bagus. Kita berdua yang bikin. Buat nadanya, buat liriknya aku sendiri. Karena liriknya pure 100% curcol. Curhat colongan. Yes. Berarti kalau misalkan ditanya cerita soal apa sih lagu ini? Lagu ini sih sebenarnya lebih ke bentuk rasa syukurku kepada Tuhan gitu, kepada Allah gitu, karena masih memberikan kenikmatan untuk bisa mencintai seseorang. Itu kan nikmat tuh kan. Masih bisa dikasih rasa seperti itu tuh menurutku itu tuh aku udah bersyukur banget gitu. Terus lebih ke lebih ke lagu wedding juga sih, maksudnya lagu pernikahan. Jadi kayak aku pengen kali ini aku bisa menua berdua, menjadi tua sama-sama gitu. Nah itu ada ini Harisma ini adekku kebetulan nih. Salam dari fanatik cabang Panaraga Jembatan Merah. Halo. Halo Mas Haris. Berarti maknanya tuh dalam banget ya, sesuai tadi yang Mas Ivan bilang curcol soal kehidupan Mas Ivan sendiri. Yang tadi bisa kembali mencintai lagi. Iya. Dan lagu ini dipersembahkan untuk sang istri tercinta Mbak Citra Monica ya? Yes.
Oke, nah aku kepo nih Mas. Gimana sih pertama kali responnya Mbak Citra Monica saat tahu atau dengar lagu ini? Eh, nangis deh, Hmm, terharu. Soalnya, soalnya pasti. kan memang maksudnya memang kata-katanya itu kan memang maksudnya liriknya itu kan memang kata-kata yang memang aku sering ucapkan ke dia gitu, ke Citra gitu. Jadi uh, begitu denger kan aku bikin demo kan, terus aku Mm-mm, rekam, and then aku mm-mm, tunjukin, aku dengerin ke dia tuh dia langsung nangis gitu karena kayak kok ini kata-katanya gitu, kok liriknya gitu, mm-mm. kenal banget gitu. Jadi liriknya itu ungkapan yang biasa di diucapkan sama Mas Aku Ivan ucapkan sehari-hari. ya, Mm-mm. Ada yang nanya katanya Kak Cimon, Citra Monikanya kemana nih Mas? lagi di atas. Ada, ada ya, lagi di atas ya. Ada. Pada nanyain banyak banget mana-mana. Oke. Nah, kalau misalkan proses pembuatan lagunya itu berapa lama tuh, Mas? Kalau kalau proses pembuatan lagunya itu sebentar, mungkin karena curhat kali, jadi kayak sebentar, cuma 2 jam gitu, kayak sebentar Cepet banget, ya? Mm-mm. cepet banget karena ya mungkin karena udah tahu gitu maksudnya, ya ya kata-katanya memang kata-kata yang sering ucapin gitu, jadi aku nggak mikir, aku nulis lagu itu tuh benar-benar nggak mikir. Cuman cuma berusaha untuk bagaimana menunjukkan apa yang aku rasain ke dalam sebuah lagu itu aja gitu. Tapi aku nggak mikir ini mau kemana, ini lagunya Mm-mm. mengarah kemana gitu, ini temanya apa, itu aku udah nggak mikir gitu. Hmm, uh, Cuman mungkin produksinya sendiri yang lumayan, ya nggak juga sih sebenarnya, sebentar, cuma 3 minggu gitu karena ini lagu dadakan sebenarnya. lagu dadakan yang bakal ditayangin di hari pernikahan itu ya? Iya. Jadinya serba dadakan. Tadi cuma berapa? 2 jam bikinnya. Iya, jadi sebenarnya ya maksudnya sebenarnya buat keluar singlenya masih belum gitu. Cuma memang pas berapa hari ya menjelang wedding itu Mm-mm. aku ngerasa ya maksudnya mungkin karena aku penyanyi kali ya dan aku songwriter Mm-mm. gitu, jadi kayak uh, aku aku ngerasa aku harus menuangkan perasaanku ke dalam sebuah lagu. Betul. Tapi kalau yang kurasa teman-teman semua di sini kayaknya nyampe deh rasa itu pas Mas Ivan nyanyiin. Amin. Karena aku baca komennya waktu lihat video klipnya ada yang berasa, nanti ada aku bacain sih, berasa apa ya, berasa sebagai wanita itu diratukan banget kalau Mas Ivan nyanyi. Ada yang bilang gitu, ada yang komen itu. Serius beneran. Jadi Ya, nyampe ya rasanya itu ya. ya aku bersyukur lah kalau nyampe itu, Mm-mm. aku senang banget. Oke, mungkin selain itu, selain yang dadakan dan langsung muncul di otak gitu, ada tantangan lain nggak sih Mas dalam proses pembuatan lagu Menua Berdua ini? uh, Paling proses ini sih, proses produksi aransemennya, musiknya gitu. Mm-mm. Karena kan kebetulan produsernya ini David, sahabatku David kan, Noah ya? David Noah. Iya, kembali lagi bersama beliau. Uh, uh, Dia bingung aja menerjemahkan lagunya, dia bingung gitu karena menurut dia ini lagunya bagus gitu dan ini Mm-mm. story dan gak sembarangan gitu, jadi kayak uh, uh, gimana caranya musiknya itu uh, karena lagunya dan liriknya kuat, gimana caranya musiknya juga akan menopang kuat si liriknya gitu. Jadi proses produksinya agak ngejelimet karena sempat 2 kali ganti aransemen. Oh, sempat ganti. Kira langsung jadi. Enggak berarti ya? Enggak, awalnya itu piano doang, habis itu tiba-tiba diganti sama apa ya waktu itu ya, gitar, tapi soundnya bukan sound gitar gitu, harpa atau apa gitu, terus habis itu baru diganti lagi gitar akustik terus pakai piano, pakai pad. Dan akhirnya jadi ya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi kan lagi pandemi, terus kemarin juga lagi hektik-hektiknya gitu. Selain itu tantangan untuk nggak ketemu secara langsung ya dalam proses pembuatan ada yang berat nggak sih Mas? Atau lancar aman? Kebetulan kalau proses
produksinya sih aman ya, karena kebetulan kan maksudnya David rumahnya dekat rumahku, terus kita tiap hari ketemu, terus dia kan juga kalau manggung sering banget swab dan aku juga sering banget swab, jadi kita cukup aktif ya untuk hal swab ya, entah jadi hobi gitu. Jadi hobi. Swab hobi ya sekarang ya. Jadi semacam swab reguler gitu, aku nggak ngerti kalau ada member. Tapi pasti udah jadi member. Lubang hidung aman ya Mas ya? Ketemu. Lubang hidung aman ya, sering dicolok ya? Aman, alhamdulillah sampai sekarang ini aman. Aku nggak tahu nih, tambah dalam tambah gede aku nggak ngerti nih. Oke, alhamdulillah kalau misalkan sehat-sehat semua ya, berarti lancar. Nah, aku mau balik ke konsep video klipnya nih Mas. Jadi emang itu sengaja konsepnya itu diperlihatkan pernikahan Mas Ivan dan juga Mbak Citra? Karena memang dari awalnya aku pengen lagu ini menjadi lagu wedding. So memang pada saat wedding itu aku minta tolong teman-temanku dari Wedding Factory. Jadi mereka itu memang kayak wedding videographer yang cukup dikenal. Terus aku minta tolong, karena dan itu teman-temanku gitu. Jadi kayak aku minta tolong dong gitu. Minta tolong ambil footage video pada saat gue nikah, dan ini akan gue jadiin next, itu akan aku jadiin untuk video klip gitu. Jadi memang udah diniatin gitu. Jadi udah diambil angle-angle-nya segala macam bla 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 gitu. Karena aku pengen video klipnya tuh real gitu. Kalau memang ini bercerita tentang wedding gue, ya isinya harus tentang wedding real gitu. Nggak ada acting, nggak ada diadegankan ulang, nggak gitu. Jadi ya, kalau misalkan buat Sobat Grit yang udah nonton dan aku udah lihat, memang real pernikahan itu ya Mas ya, pas ada akadnya juga, ijab kabulnya ada, terus resepsinya juga ada sepenggal Mas Ivan nyanyiin langsung dan Mbak Citranya nangis gitu kan ya? Iya, maksudnya ya aku nggak tahu deh, maksudnya kan lagu ini juga selain aku persembahkan sama buat Citra, terus aku persembahkan buat semua pasangan yang akan menikah, sedang menikah ataupun sudah menikah, yang memiliki, pasti banyak banget deh, menurutku banyak banget pasangan luar sana yang punya cerita yang sama gitu. Apa ya, merasa bertemu gini, dua orang bertemu di mana masing-masing sedang tidak dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, yang sedang tidak baik gitu ya. Tapi pada saat bertemu, mereka berdua menjadikan mereka masing-masing menjadi lebih baik gitu. Banyak banget aku pikir di luar sana. Jadi lagu ini memang buat mereka juga gitu. Dan aku senang banget banyak yang nge-tag lagu ini berdua gitu. Jadi kayak ada pasangan muda gitu, ada yang udah tua, ada yang kemarin ketika yang suaminya lagi sakit terus berdoa gitu, kayak kan liriknya, jika masih bisa ku meminta sama Allah gitu ya, izinkan ku untuk menjaganya, jadikan yang terakhir untuk temani diriku menua berdua bersamanya gitu. Jadi kayak semacam doa kayak ya Allah sembuhkanlah gitu, disehatkan ya, kita menua berdua sama. Itu aku senang banget, karena menurutku lagu itu bukan berarti harus viral, harus heboh, tapi maknanya nggak ditangkap, nggak dapet, tapi lebih ke misalnya lebih ke drama di balik lagunya gitu. Aku lebih suka nggak harus ya tidak harus selalu viral rame gitu, tapi maknanya orang dapat gitu. Nyampe lah ya maknanya ya ke para pendengar. Dan tadi yang Mas Ivan juga bilang nggak hanya yang mau menikah, tapi yang sudah menikah pun juga ya, tadi kayak yang lagi sakit. Jadi kayak sebuah perjuangan ya Mas ya, bisa dibilang. Ya, pada intinya lagu ini nih adalah doa sih. Doa sebuah pasangan bisa panjang umur dua-duanya, bisa growing old sama-sama.
Mm-mm. Dan kalau misalkan Sobat Grid atau fansnya Mas Ivan sendiri kan juga pasti tahu perjalanan untuk sampai di titik ini nggak mudah ya Mas ya. Heeh. Mm. Oke, balik Gitu. lagi ke Jawabnya gitu, jawabnya curcol banget ya. jawabnya itu yang ku mau loh. Jadi ngulik. Jadi Mas Ivan suruh curcol nih. Nah, balik lagi nih ke konsep video klipnya. Emang sengajakah Mas Ivan bikin apa memperlihatkan pernikahannya supaya fans-fansnya pada kondangan online gitu? Ah, ya kan pada agak sih ya ya sebenarnya mungkin karena waktu itu aku weddingnya disiarkan di salah satu TV swasta. Sebenarnya waktu itu juga aku sudah mengajak teman-temanku, keluargaku untuk kondangan online gitu. Karena kan terbatas ya kalau untuk hadir di acara itu sendiri ya. Terbatas banget. Apa ya? Ya kan PPKM kan waktu itu. Maksudnya ini kita masih dalam suasana pandemi gitu. Sangat dijaga banget lah. Mencontohkan yang baik lah. Nah, buat Sobat Grid yang mau ngelihat seperti apa pernikahannya Mas Ivan dan juga Mbak Citra, langsung aja nonton video klipnya ya, Mas ya. Menua berdua. Ya. Di situ lengkap banget, mulai dari pakaian pernikahannya, akad dan resepsinya, semua lengkap. Oke, nah kalau misalkan dari liriknya sendiri nih Mas Ivan, yang paling disuka bagian mananya sih? Paling suka sih yang lirik yang Tuhan kau begitu baik menghadirkan dia masuk ke dalam hidupku saat ku merasa tak sanggup lagi mencinta. Itu sih karena curhat banget tuh. Curhat banget maksudnya kayak ya gue juga maksudnya aku juga nggak istilahnya kalau aku ngomong ke diri sendiri ya gue juga nggak nyangka harusnya nggak pernah yakin gitu kalau bisa punya perasaan lagi gitu. Itu anugerah sih. Benar-benar perasaan itu anugerah ya, dan ya kita nggak tahu ya Mas Ivan ya. Iya benar banget kita nggak jalan Allah tuh luar biasa. Iya. Oke, kita butuh nasihat nih nanti soal rasa dan percintaan sama Mas Ivan. Boleh. Mungkin Sobat Grid yang mau langsung bisa komen ya, nanti dijawab ya. Oke, nah kalau misalkan dari Mas Ivan sendiri nih, harapannya untuk lagu Menua Berdua? Ya, harapannya sih pasti seperti yang tadi aku sudah bicarakan. Aku ngerasa banyak banget pasangan di luar sana itu yang berdoa untuk bisa sama-sama terus sampai tua gitu. Banyak pasangan di luar sana yang sudah terselamatkan karena saling bertemu dengan pasangan masing-masing gitu. Aku berharap lagu ini bisa bisa mewakili perasaan mereka. Jadi mereka nggak perlu ciptain lagu, cukup aku aja mereka bisa kasih di pasangan itu. Ya benar. Oh, jadi bisa nanti pakai lagu ini aja ya Mas ya? Iya. Jadi mereka bisa susah ke studio rekaman nyanyi, terus mereka nggak perlu Wah, jaringannya terputus Sobat Grid. Sebentar ya. Padahal lagi seru banget itu. Apakah jaringanku yang bermasalah? Oke. Mas Ivannya keluar dulu ya, nanti kita invite lagi. Jaringannya bermasalah Sobat Grid. Tidak apa-apa, begitulah gangguan ketika kita di rumah ya. Tidak apa-apa Sobat Grid, sabar ya. Kita invite lagi Mas Ivannya untuk lanjutin ngobrol. Tadi lagi seru banget. Ada yang nanya nih, @Putrisa.
Mas cerita dong pandangan pertama ketemu Kak Citra gimana? Oke, nanti aku tanyain ya. Setelah kita invite Mas Ivannya kembali. Semoga sinyalnya baik-baik saja. Jaringan Ivan, iya ya. Soalnya di sini lagi hujan juga, jadinya takutnya jaringannya keganggu. Sebentar ya. Kita invite Mas Ivannya lagi. Belum ada. Ayo Sobat Grid, udah ada. Oke. Kita lanjutkan ngobrol ya. Halo, Mas. Maafkan. Kembali lagi. Iya, handphoneku lowbat nih, aduh. Oh, pantas jadi langsung mati ya? Iya, maafkan. Nggak apa-apa. Masih setia nungguin kok nih para fansnya dan Sobat Grid semua. Oke, tadi gimana Mas? Jadi harapannya sempat kepotong, sorry. Ya harapannya yaitu gitu. Buat pasangan-pasangan di luar sana yang mempunyai cerita yang sama, lo nggak harus repot-repot bikin lagu dan Ya, produksi. tadi ya. Biar gue aja kasih lagu ini ke pasangan lo. Dan berarti ditunggu lagi untuk lagu-lagunya bukan soal cerita soal pasangan kali ya, biar orang-orang gak usah bikin lagi, dengerin lagu Mas Ivan aja gitu ya. Yes. Dan apakah project berikutnya sudah siap? Udah, ini kita lagi produksi. Wow. Project. Tapi tahan dulu. Oke. Ini masih baru banget. Jadi menua berdua aja. Menua berdua dulu dihabisin ya, digencarin ya. Yes. Mas, ada yang nanya nih, Mas cerita dong pandangan pertama ketemu Kak Citra gimana? Aduh, itu masih SMA. Lama banget. SMA? Kan, wah, itu berarti teman SMA aku kan, teman SMA juga. Ya makanya kenapa jadi unpredictable ya. Maksudnya nggak pernah aku prediksi sebelumnya gitu, karena aku udah kenal sebelumnya. Itu teman SMA aku gitu, dulu pacarnya Citra juga temanku gitu waktu SMA ya. Jadi have no feeling sebenarnya pada saat SMA gitu. Aku juga udah punya pacar, sombong gitu. Ya makanya menurutku ini jalan cerita yang nggak pernah aku duga sebelumnya. Benar. Lagi-lagi jodoh nggak ada yang tahu dan nggak bisa ditebak ya Mas ya? Yes. Oke, nah ini aku mau nanya, mungkin Mas Ivan bisa mewakili musisi Indonesia ya sedikit soal PPKM. Oke. Gimana sih Mas situasi pandemi saat ini kalau untuk para musisi sendiri? Apakah termasuk yang terkena dampaknya? Pastilah, semua lah pasti, semua musisi ya semua ya, nggak gede, nggak kecil, nggak senior, nggak junior, semua kena, nggak major, nggak indie, semua kena dampaknya. Ya, sebenarnya kalau disayangkan pasti ada hal-hal yang disayangkan gitu. Maksudnya maksudnya PPKM ketat kayak begini dilakukan setelah berapa tahun? Setelah setahun lebih. Setahun setengah lah ya. Iya, setahun setengah corona masuk. Jadi udah setahun setengah, udah diperes secara perlahan-lahan, tiba-tiba bang, diperes secara maksudnya kalau memang mau dari awal, kenapa nggak dari awal aja? Misalnya nih, 3 bulan pertama gitu, Indonesia Raya ini ditutup, misalnya begitu tuh. Kan ini enggak, setahun setengah kok diiprit gitu. Tenaga orang asing masih sangat bebas berkeliaran masuk Indonesia gitu. Jadi sangat menyayangkan gitu. Cuma ya udahlah gitu, ini udah lewat. Jadi menurutku sih mudah-mudahan, aku berdoanya mudah-mudahan PPKM ini efektif. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa sabar, bisa kuat. Terus mudah-mudahan vaksinasi cepat tersebar. Jadi kita bisa Indonesia bisa normal lagi. Amin. Mas Ivan udah divaksin? Kenapa? Udah divaksin, Mas Ivan? Sudah dong, alhamdulillah. Sudah, alhamdulillah. Udah. Alhamdulillah. Good. Alhamdulillah, sehat ya.
Nah, Ya. yang aku kepo juga nih, berarti kan tadi kena dampaknya. Nah, gimana sih cara Mas Ivan untuk membuat dapur ini tetap ngebul, Mas? Wow. Itu memang tidak pernah diprediksi juga nih. Betul kan? Maksudnya, ya. Nah, maksudnya kayak ya nggak tahu sih, rezeki sih ada aja sih. Maksudnya ini Mm-mm. urusan yang maha kuasa ini. Mm-mm. Ya, ya benar-benar maksudnya gini. Kalau 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 aku boleh menyarankan ke semua teman-teman yang terkena dampak yang bukan cuma musisi ya, semuanya gitu Mm-mm. kayak ya lakukan apa yang lo bisa deh. Maksudnya toh Tuhan itu, Allah itu tidak akan pernah meninggalkan hambanya dalam kesulitan apapun gitu. Pasti ditolong gitu. Tapi asal lo mau berusaha gitu. Yep. Selagi masih mau berusaha ada jalan ya. Ya. Oke. Tapi sempat ada titik di mana Mas Ivan nyerah nggak sih sama situasi ini? Enggak sih, alhamdulillah. Nggak Enggak ya, sih. alhamdulillah ya. Enggak sih. Aku selalu berprinsip gini, maksudnya orang mau maju itu jangan pernah kalah sama keadaan, apalagi uang. Mm-mm. Kita tuh bisa sukses, jangan pernah berpikir kalau kita itu di dalam keadaan yang tidak mendukung. Maksudnya kita kalah sama keadaan. Oh, itu jangan. Apalagi dalam keadaan tidak punya apalagi karena uang gitu. Jadi itu cheesy banget. Jangan pernah gitu. Pasti bisa kok. Keadaan dan uang itu bukan penghalang. Bener. Salah satunya mungkin diberi kesehatan itu sendiri ya, Mas ya? Ya, bener. Bener banget. Ya, contohnya banyak lah. Orang sukses. Di masa corona juga banyak orang sukses yang dalam tanda kutip berasal dari ekonomi yang sangat-sangat minim, banyak. Gitu. Kenapa kita nggak bisa? Betul. Jadi semangat semua Sobat Grit ya. Dan fansnya Mas Ivan. Semangat. Sobat Grit. Walaupun dalam keadaan seperti ini. Sabar dulu ya, sabar. Oke, Mas Ivan, udah tinggal berapa menit lagi, kita mau main games aja kali ya? Oke, nama gamesnya Jawab Cepat. Ini seputar apapun itu, soal pernikahan juga boleh kita tanya ya, nanti dijawab. Deg-degan nih. Tapi, iya nih, tapi aku mau tanya dulu, gimana nih 2 bulan pernikahan, Mas? Banyak dramanya nggak? Nyesal sih aku. Waduh, aku tahu nyeselnya. Kenapa nggak dari dulu ya? Oh, nggak, bukan. Ketahuan ya, ketahuan. Bener. Ya, menyenangkan lah. Yang tadinya nggak diurusin jadi diurusin. Yang tadinya makan beli di warteg, sekarang udah ada yang masakin. Kan, alhamdulillah. Aduh, enak ya. Iya, dimasakinnya di warteg beli. Maksudnya sama aja. Ya. Enggak, dimasakin beneran. Enggak. Dimasakin beneran ya? Ya. Makanan favoritnya yang dibuat Mbak Citra apa nih, Mas, kalau boleh tahu? Kalau udah dimasak sambal, sadis sih. Sambal. Balado. Juara. Aduh, lapar. Tapi, oh iya, tahan Mas, 1 jam lagi kurang lebih ya. Iya nih, habis ini beduk. Perut udah bunyi ini sebenarnya. Oh, dari tadi. Oh iya, dari tadi. Oke, nah Mas, tapi ada nggak sih perubahan sebelum menikah dan setelah menikah? Walaupun udah tahu tadi udah kenal dari teman SMA gitu kan, ternyata pas nikah, ini nih sifat yang baru aku tahu gitu. Ada nggak? Enggak sih. Enggak ya? Maksudnya, ya kita berdua dipertemukan dalam kondisi yang sudah dewasa, di mana nggak ada satupun yang ditutupin. Gitu. Jadi enak. Jadi sudah terbuka semua ya? Ini sama banget nih, ada namanya Vina Anggara nih. Ini kebetulan ketua Kenapa? Fanatik Official. Dia bilang, setelah nikah tambah gendut. Wah, parah nih. Wah. Tapi kenyataannya gimana Mas, faktanya beneran? Oh bener. Makanya mau ini apa namanya? Body swimming. Body shaming. Tapi bener. Ya udahlah ya. Oh iya. Naik berapa kilo emang Mas sebelum dan setelah menikah? Sekitar enggak banyak sih. 3 kilo. Oh, aku pikir 10 kilo. Oh, enggak banyak. Enggak lah ya, masih 3 kilo. Aman lah ya. Itu gara-gara tadi dimasakin terus. Iya. Gitu tuh. Bener.
Begitu nggak makan diomelin, katanya masakannya nggak dimakan. Begitu gendut diprotes juga, kok gendutan, pusing. Jadi serba salah, lelaki itu memang gitu mas, serba salah kan? Iya. Adalah nggak apa-apa lah, yang penting istri aku lupa apa sih ininya tuh, kebahagiaan istri kebahagiaan istri happy, rumah tangga happy gitu. Nah itu mau aku tanyain juga tuh, kayak yang Mas Ivan posting ya beberapa hari lalu ya. Iya benar. Kebahagiaan istri, rumah tangga aman, happy. Iya, pokoknya kebahagiaan rumah tangga itu terletak di hati sang istri, karena dia mesinnya sebenarnya. Mesinnya, kita kepala oke. Nah oke, langsung aja. Oke, langsung aja kita main gamesnya nih ya. Belum dimulai dari tadi. Yang pertama, siapa yang paling cemburuan, Mas Ivan atau Mbak Citra? Citra. Cemburuannya tuh kalau dia denger nih ngomel nih sumpah nih. No ya. Cemburunya dalam hal apa nih misalnya, Mas? Ya, yang sepele kah atau yang sepele enggak yang tapi enggak yang cemburuan gitu, enggak, sepele aja. Ya mungkin karena berusaha memahami kehidupan masing-masing. Oke, berarti yang paling cemburuan Mbak Citra ya? Iya. Oke. Yang kedua, tolong jangan ada yang rekam dan di tag, tolong. Tuh Mbak Tina yang paling cemburuan gitu. Udah siap semua deh kayaknya, Mas. Karena ini pertanyaannya ciamik-ciamik. Yang kedua, pernah nggak marah sama pasangan tanpa alasan? Tidak. Enggak ya? Tapi biasanya Mas Ivan suka marah nggak sih? Kayak misalkan tadi hal sepele gitu? Enggak ya? Enggak, ngomel. Ngedumel ya? Enggak lah. Kalau enggak ada alasan, enggak lah. Oh, enggak ya. Oke, semua harus ada alasan ya. Oke, yang ketiga, pernah nggak sih lupa beli apa yang diminta sama Mbak Citra? Misalkan minta beliin skincare dong, atau misalkan minta... Sering. Wah, ini si Vina lagi, Bu, ini bilang, Kak Citra dibilang paling cemburuan sama, wah parah banget nih. Masuk dong ke mention dia. Waduh, kacau juga nih. Abis ini langsung di-mention. Oke, tadi apa tuh yang barang kelupaan yang suka diminta dibeliin sama Mbak Citra? Dia tuh suka nitip makanan. Makanan? Iya, misalnya aku ke mana, studio, either recording, atau jam pengeplang kayak, nitip makanan ya, gitu. Cuman kan, aku suka lupa, gitu. Dengan alasan, GoFood aja lah, gitu. Udah lupa. Berarti sering itu ya, sering terjadi ya? Apakah itu salah satu drama rumah tangga, Mas? Lumayan ya? Drama nggak penting. Iya, tapi justru yang nggak penting itu ya, Mas ya, yang jadi bumbu-bumbu pernikahan, ya nggak sih? Iya, benar. Yang menjadi bumbu-bumbu pernikahan. Kayak gitu tuh. Yang kecil-kecil tapi kalau udah baikan bikin nempel. Asik. Kayak perangko ya. Berantem dikit nempel. Oke. Lanjut. Tipe pasangan yang cek handphone masing-masing nggak sih? Yes. Ya, kita udah bikin komitmen sih. Maksudnya kita open each other gitu. Ya maksudnya ya ini pilihan sih. Ada beberapa orang yang memang bilang handphone itu adalah privacy gitu ya. Cuman kalau aku ya kita open aja apapun itu kita open gitu. Toh kita udah tahu kok gitu. Kalaupun ada hal-hal yang misalnya gitu, I wanna keep it for myself, begitupun Citra, kita tidak saling ya misalnya hal-hal yang sangat private, misalnya keluarga masing-masing gitu ya, semisalnya gitu ada, kita akan tetap jaga privacy, tapi tidak dengan umpet-umpetan handphone, enggak. Berarti ngecek masing-masing ya? Yes. Saling mengecek ya? Oke. Lanjut. Yang kelima. Terkuak kan, Mas? Iya nih. Iya. Soal rumah tangganya terkuak nih. Ini lanjut nih, Mas. Hal sepele atau kebiasaan apa yang dilakukan
Mbak Citra tapi bikin Mas Ivan marah. Hal sepele apa yang dilakuin Mbak Citra tapi bikin Mas Ivan tuh marah, gondok atau ngedumel lah? Oh, kalau dia ngomong, tapi ditekan-tekan gitu, aku nggak suka. Terus Dia tekan-tekan. kan Citra tuh kalau ngomong suka gini-gini. Aku apa gitu, dibilang biar pelan katanya. Oh. Gitu biar pelan, maksudnya biar ngomongnya pelan. Aku bilang ngomong pelan tuh nggak harus ya ini kan karena penyanyi nih yang protes nih kan beda nih. Jadi aku bilang ngomong pelan itu nggak harus ditekan gitu, tapi ngomong dengan volume yang kecil gitu. Karena pada saat kamu ngomong apa gitu itu malah intonasinya nggak jelas gitu. Nggak penting sebenarnya. Tapi aku suka ngomel gitu. Suka ngedumel cuma gara-gara itu ya, ngomong ditekenin, ngomong di gitu ya. Iya, makanya. Penyanyi beda kali Mas, karena Mas Ivan penyanyi. Oh ini ada salam dari Malaysia, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lanjut ya. Yes. Yang keenam, hal romantis yang masih dilakukan setelah menikah. Setelah pacaran dan saat ini menikah. Mana dong? Sering mengucapkan kata I love you kali ya. Every day. Setiap hari. Iya. Banyak pasti, setiap hari pasti banyak. Maksudnya either bangun pagi gitu, baru bangun pasti selamat pagi, I love you. Itu sering aku ucapin. Sering diucapkan each other gitu. Apa ya? Biar lebih mengungkapkan rasa aja. Bener. Dibalas kan sama Mbak Citranya pastinya? Nggak didiemin kan? Begitu aku bilang I love you, dia cuma ngeliatin aja gitu. Dibalas lah. Kalau cuma ngeliatin sedih banget. Makanya dibalas kan ya, masa diliatin doang. Ini handphoneku lowbat ini. Lowbat lagi. Oh iya. Dicas dulu Mas. Sebelum Ali boleh pinjam powerbank? Mati. Talinya enggak? Iya nih. Ini ada saudaraku juga namanya Ali. Dia mukanya Adam Levine, Maroon 5. Oh iya. Boleh nongol sedikit kali. Enggak ya? Sini loh. Oh dia malu. Malu. Tadi ada yang komen juga nih Mas. Penyanyi mah beda, ngomong aja bernada katanya. Iya benar ya? Ya begitulah. Gak ngerti juga ya. Oke, lanjut. Berarti tadi ya mengucapkan kata I love you. Ya. Next pertanyaan ke-7. Menurut Mas Ivan, rumah tangga yang harmonis itu seperti apa sih? Rumah tangga yang apa? Harmonis. Oke. Rumah tangga yang harmonis itu bukan rumah tangga yang jarang berantem. Karena menurutku rumah tangga yang jarang berantem itu malah gawat. Maksudnya nggak pernah berantem gitu. Maksudnya rumah tangga yang tidak pernah berantem itu menurutku gawat. Kalau jarang ya bagus. Tapi sering juga bukan berarti buruk. Rumah tangga yang harmonis itu menurutku rumah tangga yang nggak mungkin rumah tangga itu nggak ada perselisihan, nggak ada masalah itu nggak mungkin. Tapi rumah tangga yang harmonis itu menurutku rumah tangga yang masalahnya selalu berganti tiap hari, tidak stuck di satu masalah. Karena pada saat rumah tangga itu masalahnya berganti terus, itu berarti rumah tangganya naik kelas karena makin banyak permasalahan yang bisa diselesaikan. Tapi kalau rumah tangga stuck pada satu masalah, itu rumah tangga yang menurutku tidak harmonis gitu. Karena menyelesaikan satu masalah pun nggak bisa. Apalagi yang jarang berantem gitu. Apalagi yang nggak pernah berantem ya gitu. Wah, berarti aku nggak ngerti tuh. Itu bukan. Jadi rumah tangga yang harmonis menurutku rumah tangga yang walaupun banyak masalah, tapi mereka selalu bisa mengatasi masalah itu. Jadi masalahnya ganti-ganti terus. Jadi semakin keren terus rumah tangganya. Semakin berkembang ya. Semakin naik kelas tadi benar ya? Nice. Betul.
Oke, super sekali. Lanjut nih Mas. Salam supir loh. Itu super. Oke. Oh tadi yang aku sempat bilang, apa benar kebahagiaan rumah tangga yang utama adalah kebahagiaan istri? Benar ya berarti ya jawabannya ya? Ya, betul. Betul. Oke. Nah ini ada yang nanya nih Mas. Terkait soal promil. Ya. Dan kan kalau yang kita tahu Mas Ivan dan Mbak Citra lagi program hamil Program. dengan cara program bayi tabung ya? Yes. Oke. Nah yang aku tahu katanya itu mau minta, bukan minta, menginginkan anak laki-laki. Ya, di order PO PO. Enggak sih. PO. Maksudnya ya sebenarnya gini, program bayi tabung itu sebenarnya lebih memaksimalkan ikhtiarnya, lebih memaksimalkan usaha ya. Sebenarnya segala macam keputusan itu tetap dari yang di atas. Tetap Allah itu yang menentukan. Ya, ini benar. cowok, ini cewek gitu. Ini kamu bisa hamil, Betul. ini kamu bisa hamil atau kamu tidak bisa gitu. Jadi lebih dimaksimalkan ikhtiarnya. Ya, ikhtiarnya adalah mudah-mudahan lewat proses bayi tabung bisa segera hamil, bisa Amin ya Allah. dan bayinya mudah-mudahan bayinya cowok gitu, karena aku dan Citra belum pernah ngerasain punya anak cowok gitu. Jadi itu alasannya pengen anak cowok ya? Ya. Oke, tapi kalau boleh tahu nih Mas, perkembangannya sendiri gimana saat ini? Sehat-sehat kan? Sehat Untuk Mas Ivan dan Mbak Citranya? Embryonya bagus, in a good condition. Cuma sekarang memang lagi proses PGTA, jadi kayak cek kromosom. Jadi dari embrio aja udah bisa dicek kromosomnya itu lebih banyak cowok atau ceweknya. Jadi itu nanti jenis kelaminnya mau cewek atau cowok. Sama kayak di recheck ulang embrio itu normal apa enggak gitu. Maksudnya kan ada beberapa orang yang tidak melalui proses ini, misalnya itu nggak ketahuan, misalnya embrionya ternyata kurang normal, dimasukin terus nanti akibatnya keguguran misalnya. Kita nggak mau itu gitu. Kita pengen semuanya sehat, bayinya sehat, ibunya sehat gitu. Nggak banyak buang waktu istilahnya gitulah. Secara mental juga kan kalau keguguran itu pasti secara mental kan pasti akan tersakiti banget. Jadi kita pengen si ibu tidak tersakiti secara mental maupun kesehatannya, bayinya juga tetap sehat. Amin, semoga lancar-lancar ya Mas ya. Amin, makasih. Nah ini ada yang nanya nih dari @Putri Isa, masih nyambung tadi, ceritain untuk perjalanan program hamil. Dan yang aku lihat nih Mas, itu Mas Ivan sendiri yang nyuntikin ya setiap hari gitu? Ya mau nggak mau sih menurutku ya, mau nggak mau aku belajar nyuntik jadinya. Jadi aku sekarang sudah bisa menyuntik gitu. Karena kan itu dilakukan tiap malam dan 3 suntikan gitu. Maksudnya sekarang ini kan masa corona, masa pandemi. Mungkin sebelum corona bisa dilakukan suster yang datang ke rumah gitu. Cuma karena ini masa pandemi, aku juga takut membawa, dalam tanda kutip ya, maksudnya ada orang yang tiap hari datang ke rumahku dan itu enggak aku kenal gitu. Maksudnya ini kan kita saling jaga. Inter susternya juga aku rasa juga, maksudnya secara teknis juga prosedur dari rumah sakit juga tidak memperbolehkan gitu karena ini pandemi. So I have to do it by myself. Aku belajar nyuntik dan aku sekarang udah bisa nyuntik gitu. Jadi selain nyanyi, selain vokalis, bisa dipanggil sebagai juru suntik gitu ya. Suntik vitamin dan macam bisa aman. Oh enggak. Tapi Mas, ngeri nggak sih nyuntik istri sendiri, kayak aduh nggak tega gitu? Ngeri banget. Orang kalau disuntik aja, aku nggak pernah mau lihat kan, karena serem kan. Maksudnya ada benda gitu dari something yang menembus kulitnya, go through the skin, itu kan ngeri gitu. Bukan hal yang setiap hari kita mau lihat gitu. Iya. Kecuali kita dokter misalnya, nggak mau gitu. Ini kan kita masyarakat umum, jadi nggak terbiasa ya mengerikan, tapi harus dilewati. Dan itu setiap hari ya Mas? Harus setiap hari? Waktu program ya, setiap hari. Ini kan udah selesai programnya, maksudnya sudah selesai
Yes. Jadi itu tuh suntik hormon biar sel telurnya aktif, bagus, banyak dan sehat. Gitu. Ini kan sekarang si ovum pick up-nya, maksudnya sel telurnya sudah diambil gitu, sudah disatukan sama spermaku, terus di freezing, dibekukan gitu, disimpan di dalam keadaan yang beku. Gitu. Oke, dan kalau boleh tahu itu berapa lama Mas harus nyuntik kayak gitu sebelumnya? Sampai berapa lama akhirnya? Dia bilang, Grit ID sohib banget sama Ivan Sebastian. Oh, BFF. Yes. Yes. BFF. Iya. Cuma belum main ke kantor aja nih ya Mas ya. Kalau udah main kayak iya nih, lebih seru kayaknya kita kerjain Mas Ivannya langsung di kantor kayaknya nih. Bercanda. Oke, tadi Mas berapa lama itu proses penyuntikannya? Dilakukan selama berapa lama maksudnya? Ada yang nanya. Waktu itu ada dua gelombang gitu ya. Dua gelombang. Ada dua kali. Jadi yang pertama 4 hari berturut. Oh, oke. Yang kedua 4 hari juga. 8 hari deh. 8 hari. Selama 8 hari. Selama 8 hari itu. Oke, bismillah ya Mas ya. Semoga hasilnya baik. Suara apa tuh? Suara apa tuh? Oke. Itu kan audio deh. Itu ini. Aman ya? Aman. Kepencet. Itu enggak speaker. Lagi di studio ya Mas ya? Iya, nyel banget. Mau ikut masuk di live kali ini kali ya sama Grit ya, saking sohibnya tadi. Mau interview sama Grit juga nih. Iya benar. Opa, kayaknya dia mau dikulik. Oke. Ya, tadi semoga bismillah hasilnya baik ya Mas ya untuk para pejuang 2 garis juga kita doain ya. Amin. Oke. Nah, ini ada yang nanya nih Mas dari @uli7901. Om Ivan, gimana kabarnya? Maaf nih, mau tanya. Tapi jangan tersinggung, katanya gitu. Pertanyaan, Om Ivan pernah nggak ke Jawa Timur? Lah, gimana sih? Kok pertanyaannya bikin tersinggung banget? Enggak kok. Iya deh, mana sih? Kenapa pertanyaan enggak lah? There's nothing wrong with the question. Sering lah, ke Jawa Timur pas sering banget. Sering. Mungkin ini karena lagi kayak gini aja, makanya jarang pergi kemana-mana ya, di rumah dulu aja ya. Nah, ada lagi nih Mas, dari Justan Pratama 01. Halo Kakak Ivan, hari ini aku ulang tahun, Kakak bisa ucapin nggak? Wow. Happy birthday, selamat ulang tahun, all the best. Mantap. Untuk Justan Pratama, selamat ulang tahun loh. Oke. Udah jam 5, nggak terasa ya? Ya, pun nggak terasa banget nih. Nggak terasa. Oke, mungkin terakhir Mas Ivan boleh nyanyiin sedikit nggak sih lagunya Menua Berdua? Gini, nggak terasa tapi gini, nahan aus. Apa? Jangankan nahan aus, nelen aja rasanya gitu. So, nggak terasa tapi, aduh kering. Aduh, nggak lagi buka lama banget. Nggak terasa tapi ya nelen aja berasa kayaknya ya. Gitu, tapi boleh nggak nyanyi sedikit aja, nggak usah panjang-panjang, nanti makin aus lagi. Boleh. Ini cuma sedikit, gimana kalau sampai panjang? Kayaknya semua pada cuma gini doang. Iya. Antara semua ini atau yang nyanyi haus. Kayaknya aus banget ya Mas. Puasa, ya, tahan. Di luar sana kan, maksudnya teman-teman di luar sana kan juga pasti banyak nih yang lagi puasa. Yang kayak gini-gini nih. Puasa itu nggak boleh lemes. Harus semangat. 60 dikurang 2 berarti 58 menit lagi, sabar ya Mas ya. Yes. Sabar. Oke, ini ada yang bilang semoga bisa menua berdua bersama suami, amin. Terus juga sebelum kita udahan nih, ada yang bilang Mas Ivan kalau udah tua nanti masuk dunia lawak aja. Kayak gitu juga.
Oh enggak ya? Enggak ya? Tetap mau jadi penyanyi aja nih? Ya, seperti Oke. Oke, terakhir ada yang mau disampaikan lagi nggak Mas? Atau mungkin bisa didengerin lagunya di mana? Video klipnya teman-teman udah bisa lihat di YouTube, channel YouTube AV Record, terus di digital platform juga udah ada. All you have to do cuma searching aja, klik aja itu handphone di Spotify, di Joox, di macam-macam, Apple Music, di iTunes, semua udah ada. Menua berdua. Kasih ini ke pasanganmu, kasih ini ke pacarmu. Mudah-mudahan ini bisa jadi doa. Amin. Langsung kasih aja. Tuh ada yang bilang lagi nyanyi sambil stand up komedi. Ya baik. Lucu ya sepertinya ya. Oke, Mas Ivan terima kasih banyak ya udah mau ngobrol-ngobrol bareng sama Grit, ngulik apapun itu. Terima kasih, jaga kesehatan selalu. Salam buat Mbak Citra Monikanya juga. Kita tunggu project berikutnya. Kita tunggu project berikutnya. Oh ya, makasih ya Mas Ivan ya. Sehat-sehat juga. Dadah, Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu dia Sobat Grit, ngobrol kita bareng sama Mas Ivan kurang lebih 1 jam lebih, malah lewat 4 menit ya, nggak apa-apa ya, karena saking serunya. Nah buat Sobat Grit yang ketinggalan, tenang aja, video ini bakalan aku save di sosmednya Grit, ada di Facebook, di Instagram, dan juga ada di YouTube-nya grit.id. Loh, baru masuk lagi aku. Ya, ketinggalan ya. Tenang aja, nggak usah khawatir. Ini live-nya bakal aku save. Tadi di sosmednya Grit ada di YouTube, Facebook, dan juga Instagramnya grit.id. Kirim salam dari Malaysia buat Citra ya. Oh ya, semoga tersampaikan tadi salamnya ya. Amin. Min, undang Lyodra dong. Udah pernah Lyodra kita 2 kali waktu itu di single lagunya dia yang pertama kali banget, sama yang belum lama ini berapa bulan yang lalu. Ada Lyodra. Kamu bisa cek, siapa nih Mas Dion, bisa cek di Instagramnya Grit atau di YouTube-nya Grit. Cari aja, Lyodra grit.id. Nanti langsung muncul. Di situ kita main games juga. Lili seru banget. Dia, ya tau lah ya, dia seru lah ya Lili ya. Oke, terima kasih Sobat Grit atas waktunya selama kurang lebih 1 jam ke belakang ini. Ditunggu lagi buat live-nya bersama para selebritis. Yang misalkan mau request, boleh requestnya Sobat Grit. Mau sama artis siapa bisa, langsung aja komen di sosmednya. Aku mau sama ini dong Min. Ya boleh, nanti kita list aja, kita lihat. Kita jodohkan waktunya antara seleb dan waktu kita. Maksudnya waktu Gritnya ya. Oke, terima kasih, jaga kesehatan selalu, jangan keluar rumah dulu kalau misalkan belum ada yang penting-penting banget, karena supaya memutus mata rantai COVID-19 ini biar cepat selesai dan kita bisa happy-happy lagi lah ya keluar rumah. Oke? Ini baru rilis album lagi trending. Oke, siap, berarti kita jadwalkan ulang ya sama Lili ya. Ditunggu ya Mas Dion Malau. Oke. Terima kasih Sobat Grit. Sampai jumpa kembali. Jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.